emosinya gimana waktu adegan nangis. Apalagi kan lawan mainnya suami sendiri dan di situ kan kehilangan ya. Sejujurnya sih aku tidak pernah mengaitkan dengan persoalan pribadi atau mungkin bahkan membayangkan akan kehilangan di kehidupan nyata gitu, tapi aku lebih ke aku yang masuk ke dalam skenario. Jadi aku yang memang aku memang ya Kiki. Jadi Kiki yang kehilangan suaminya itu aku juga belum pernah merasakan sebenarnya, tapi ya ya mungkin lebih ke Kiki yang masuk ke aku yang masuk ke dalam skenarionya aja sih. Terus waktu pas saat syuting juga aku dibantu sama aku dengerin lagu sedih aja sih. Jadi sebelum take aku juga minta waktu sama Mas Indra, kayak Mas bentar dulu ya Mas, aku bangun emosinya dulu, aku dengerin lagu yang aku suka, yang buat aku sedih gitu. Terus kalau udah siap, Mas Indra juga bilang kalau misalnya udah oke, udah ready, kasih tahu aku udah ready, kita langsung take. Dan alhamdulillah sih berjalan gitu aja sih. Yes, terus saya bilang doa apa yang didapat setelah proses syuting ini ya? Triggernya ya. Nge-trigger apa setelah berproses di dalam film ini? Ya pastinya wow keren itu, emang terbawa ke kehidupan sehari-harinya ya. Jadi kita lebih positif, dari pilih-pilih kata-kata aja sekarang jadi lebih oh ya nggak boleh ngomong sesuatu yang tidak baik ya, karena takutnya kalau kita ngomong sesuatu yang tidak baik itu akan terjadi ke diri kita. Jadi lebih baik kita ungkapin segala sesuatunya itu yang baik-baik aja, walaupun kita dapat kejadian yang tidak baik gitu, kita cari katanya harus yang positif, tetap positif gitu. Siap, terima kasih. Selanjutnya Kak Eca. Iya, bismillah. Ya, jadi sebenarnya sejatinya kan orang-orang pasti pernah mengalami kehilangan ya, cuman bentuknya aja beda gitu. Jadi cuman di sini porsinya adalah Rahma mengalami kehilangan anaknya. Itu nauzubillah sih. Aku juga pas baca skripnya juga minta pertolongan Allah supaya kayak aku juga di posisi Rahma juga belum tentu sanggup gitu. Dan pokoknya aku punya anak 3 gitu, terus tiba-tiba anak gue bye gitu. Aku nggak boleh ceritain ya, sorry ya, nggak boleh spoiler. Jadi ngebayangin itu pun aja aku udah subhanallah gitu loh. Jadi ya poinnya balik lagi ya, Masya Allah kalau misalnya itu bisa dilihat sama teman-teman, dilihat sama Mbak, itu bisa menjadi natural banget. Karena aku membayangkan bahwa hakikatnya manusia kan pasti akan mengalami kehilangan kan gitu. Jadi konteksnya pun bisa dalam hal apa aja. Jadi mungkin itu yang bikin Aca masuk ke Rahma, itu membayangkan benar-benar gimana rasanya ketika astagfirullah ya, kalau Trio Strong tuh misalnya nggak ada di aku gitu akan terjadi apa. Tapi ini versi Rahma gitu. Jadi itu sih pasti ada memutar memori dan segala macam, bahwa tiap kehilangan tuh konteksnya beda-beda aja, cuman di sini jadi Rahma gitu. Itu sih. Siap, terima kasih Kak Eca. Thank you Mbak. Selanjutnya silakan yang ingin bertanya teman-teman. Ada di atas? Ya, silakan. Baju merah. Yang baju merah dulu. Iya. Iya, itu ya. Halo, selamat sore. Saya Yovan dari Movie Goers ID. Mau komentar, keajaiban di film ini banyak banget ya. Tapi menurut saya keajaiban yang pertama itu kemunculan karakter Natasha Rizky ya. Rahma itu jadi sahabat yang menguatkan Kiki, itu bagus banget di situ. Dan Natasha Rizky kan ini baru muncul lagi main film setelah sekian lama ya. Yes, betul. Di sini gila, kayak emang udah sering main film aja gitu. Kayak balik lagi ke awalnya. Ini gimana jadi karakter happy go lucky yang kayak nothing tulus, padahal di dalamnya menyimpan kesedihan itu kan tadi ya. Ya, memperhatikan banget nih Mas nih. Memperhatikan karakter Rahma banget nih. Iya, karena saya emang suka karakter-karakter sidekick gitu. Jadi selain karakter utamanya kan tentunya, tapi karakter sidekick itu menarik bagi saya karena dia jadi kayak stall the show gitu kan. Yes. Dan di sini karakter Rahma ini bagus banget menurut saya. Lalu kalau Panas nih, tadi kan ngeliat komentarnya Natasha Citra Kirana dan Rizky Aditya ya, seakan-akan kayak tersampaikan gak sih pesan dari film ini dengan komentar dari dua orang yang men-trigger mereka jadi kayak menjaga bahasa, tadi persoalan jadi masalah jadi persoalan itu. Apakah ini yang diharapkan dari penonton yang nanti menonton film ini?
dan kira-kira apalagi selain pesan itu. Thank you. Siap, terima kasih. Wah, luar biasa, thank you Mas Yofan pertanyaannya. Kak Aca dulu silakan, boleh dijawab. Iya, makasih banyak ya Mas atas apresiasinya. Jujur sebetulnya dari aku kasih bocoran sedikit dari seluruh scene-nya Rahma, yang paling susah itu adalah scene awal aku muncul. Karena itu aku merasa itu scene monolog. Jadi walaupun ada Ciki ya di depan aku, tapi itu awal kemunculan Rahma, gimana caranya aku memberikan kemunculan yang menarik gitu untuk sahabat aku gitu. Karena memang di scene itu pun juga aku udah lama gak ketemu sama si sahabat aku ini gitu. Dan itu aku merasa kayak aku udah lama nggak main film jujur aja, terus kayak menurut aku masuk ke set, apalagi kalau udah close up itu udah kayak tiba-tiba udah keringat dingin di mana-mana gitu. Tapi masya Allah Mas Indra, thank you banget udah, dan jujur aja itu tag-nya berkali-kali karena aku udah kayak astagfirullah, baru dipikirin banget karena aku merasa itu salah satu scene yang menurut aku tantangan banget. Aku bahkan sampai di readingnya pun aku ulang berkali-kali, tapi bahkan aku sempat insecure sama scene satu itu, kayak aku nggak tahu sih, setiap aku main film aku suka merasa pasti ada satu scene yang aku nggak maksimal. Tapi ya bismillah, masya Allah, atas pertolongan Allah, lagi-lagi kan yang melihat penonton ya, aku sudah melakukan semaksimal mungkin, mudah-mudahan diterima dan semoga teman-teman suka sih sama penampilan aku, itu aja. Amin. Tapi kalau boleh nambahin dikit, Silakan. in a real life juga Caca memang seramai itu sih. Oke. Jadi dia tuh selalu kalau kita kumpul-kumpul gitu, selalu yang kita tuh ngedengerin dia cerita, selalu yang apa ya, fun gitu. Iya. Anaknya tuh fun. Jadi mungkin nggak begitu susah kali ya. Insya Allah. Untuk karakter Rahma. Testimoni langsung nih dari sahabat ya. Jadi pada saat aku take berdua sama dia, aku Iya. tuh ngeliat, ya ini tuh Caca gitu. Iya. Dengan dia yang hebohnya, dengan dia yang easy goingnya gitu. Siap, terima kasih. Tepuk tangan dong buat Kak Aca, thank you. Selanjutnya Panas, silakan, karena nggak cuma ke penonton tapi ke pemain yang merasakan ini langsung juga berpengaruh. Panas, silakan. Iya. Terima kasih Mas berbaju merah. Mas Yofan, Mas Yofan Yofan, dari ya. Movie Goers. Masya Allah. Mendalami sekali ya. Di sini ada yang nangis nggak di sini? Tadi pas nonton ada? Wow. Iya, nangis ya. Jadi pastinya ya kita punya harapan gitu ya, film ini bisa memberikan impact gitu ya, impact yang luar biasa. Dan saya merasakan ya Bang Rizky dan Mbak Citra itu bagi saya apa ya, penghargaan mereka terhadap skrip dan isi dari film ini tuh di atas ekspektasi saya gitu ya. Jadi awalnya saya pikir ya artis yang memainkan peran gitu, tapi ternyata mereka berdua itu bahkan sampai ikut ke kelas saya gitu. Jadi itu yang masya Allah gitu ya, saya nggak nyangka beliau ikut sampai 2 hari gitu ya untuk apa namanya, ikut kelas Magnet Rezeki. Jadi terima kasih Mas Rizky, Mbak Ciki ya, luar biasa. Jadi dan saya meyakini ya bahwa kisah Tuhan gitu ya, itu adalah kisah terbaik. Kisah Allah adalah kisah terbaik. Jadi di situ misalnya kisah Rahma ya, kisah Rahma yang anaknya kehilangan gitu, itu adalah kisah nyata di dalam kisah Magnet Rezeki juga gitu. Jadi itu kisahnya udah pasti hanyut lah orang di dalamnya, karena bukan kisah rekaan gitu, itu adalah kisah nyata. Dan uniknya di film ini juga bukan cuma film yang ke dunia nyata, tapi dunia nyata ke film gitu ya. Dunia nyata ke filmnya itu adalah kisah persaudaraan atau persahabatan Mbak Kiki dan Rahma. Ya. Sebenarnya mereka adalah orang yang, jadi gini, waktu ketika saya nulis, ya, saya menyumbang tulisan ya untuk skripnya itu, yang saya bayangkan tuh orang lain gitu. Oke. Saya juga kan belum tahu siapa yang main gitu. Ya. Nah tapi ketika Mbak Kiki dan Mbak Ciki dan Mbak Aca yang main, itu saya riset 1 minggu dialog mereka. Oke. Jadi saya riset dialog mereka gitu kan. Kemudian saya rombak di ujung-ujung hampir ketika log naskah. Ya. Jadi ketika log naskah itu gitu ya, dan mungkin mereka juga merasakan gitu, ini kok kayak kita banget ya gitu, karena memang saya riset gitu selama 1 minggu itu, saya begadang nontonin dialog mereka gitu ya, bercandaannya mereka segala macam, akhirnya itu yang dituangkan jadi tulisan. So jadi dari film ke dunia nyata ke dunia film, itu kita masukin supaya naturalnya tuh dapet gitu. Yes, dan itu apa yang diharapkan ke penonton, jadi berasa dekatnya, Iya. berasa banget gitu ya Panas ya. Iya. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dong buat Panas. Satu pertanyaan terakhir teman-teman, oke, di depan sini silakan. Tadi Mbak nangis nih bahkan nanti. Anggi. Iya, bentar ya Mbak. Iya.
Oke, boleh sebutkan nama, dari mana, dan pertanyaan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fai dari Cinemax. Pertanyaan saya, seberapa optimiskah film ini akan dapat tempat di masyarakat, terus di layar ya, dan dengan durasi yang panjang, mengingat film ini segmented sekali gitu kan, lebih ke film muslim dan seperti itu ya. Sementara di tengah gempurannya tuh sekarang gempuran film horor gitu kan, dan masyarakat masih menikmati film horor gitu. Jadi seberapa optimis sih? Oke, silakan jajaran Terima kasih. produser boleh dijawab, Bang Fadrian dan juga Mas Dimas. Ya, tadi Mbak. Mbak siapa tadi namanya, Mbak? Fai. Fai, Mbak Fai. Terima kasih pertanyaannya. Optimis sekali ya, karena ini sih sebenarnya nggak segmented, karena film ini bercerita tentang permasalahan yang kita alami, persoalan yang kita alami di sehari-hari gitu kan, masalah kematian, ditagih utang, terus masalah persahabatan gitu kan. Itu kan hal-hal yang memang kita temukan sehari-hari. Nah, di sini justru malah kita memberikan jawaban atas persoalan-persoalan yang setiap hari kita tanyakan, kita hadapi gitu kan. Nah, justru malah di sini kita berharap dan mudah-mudahan teman-teman yang udah nonton terus ketemu sama teman yang lain, lu lagi ada masalah ini, lu mendingan nonton film ini deh, lu pasti bisa nemuin solusinya di sini gitu. Jadi ini cukup besar lah menurut kita marketnya, dan kita nggak bilang ini film religi ataupun film muslim ya, karena ini general ya, topik-topiknya juga common sense banget gitu, dan alhamdulillah kita dapat support nih di terakhir ini, energi tambahan dari sahabat-sahabat perbankan syariah dari BSI. Jadi mereka spesial buat teman-teman yang punya kartu debit BSI itu 10 hari dari tanggal 23 sampai tanggal 2 Februari Ya. nonton beli pakai debit BSI diskon 50%. Wow. Jadi jumlahnya Ya. nggak dibatasin, terus Ya.